Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University dengan Prodi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Yuni Nur Rahmatillah. Adapun rekan saya Irham Tafian Azral serta Kamil Amrullah. Kami dari kelompok 5 kelas INFB. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai implementasi pemanfaatan konsep struktur data untuk menyimpan data real, yaitu sebuah sistem antrian di bank dengan menggunakan metode struktur data queue. Lalu, apa itu queue? Queue yang berarti antrian merupakan struktur data linear yang terrestriksi representasi penyimpanan datanya secara mengantri. Nah, queue ini menggunakan konsep FIFO atau first in, first out. Jika diibaratkan sebuah antrian, maka apabila ada data yang masuk pertama, maka data tersebut akan keluar pertama. Begitupun sebaliknya, apabila ada data yang masuk terakhir, maka data tersebut akan keluar terakhir. Maka dari itu, queue ini memiliki dua operasi, yaitu NQ dan DQ. NQ ini merupakan memasukkan data kepada queue, sedangkan DQ mengeluarkan data dari queue. Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan implementasi dari queue ini. Kepada Irham dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yuni. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari program antrian bank ini. Pertama, saya telah membuka Genie-nya dan juga membuka file function _queue_bank.py, yang mana dalam file ini berisi fungsi-fungsi dari programnya. Dan juga saya telah membuka file main _queue_bank.py, di mana file main ini merupakan file utama dari program ini. Di sini ada codingan from function _queue_bank import. Ini merupakan perintah untuk memasukkan file function _queue_bank ini ke dalam main agar fungsi-fungsi dalam file function ini bisa tercetak oleh file main. Selanjutnya kita beralih ke file function. Nah, di dalam file function ini, fungsi pertama ada fungsi menu. Di sini ada perintah untuk membersihkan tampilan. Sistem akan melakukan perintah untuk melakukan clear screen. Dan juga ada perintah print, dan juga pada perintah input yang mana sama dengan no, yang mana no ini adalah parameter pilihan menu. Selanjutnya ada fungsi pilihan menu. Jika kita mengetikkan angka 1, maka program akan pergi ke info antrian. Jika mengetikkan angka 2, maka program akan pergi ke info antrian, dan seterusnya. Namun, jika tidak mengetikkan salah satu dari keempat angka ini, maka program akan menjalankan maaf, layanan tidak tersedia. Tekan enter untuk kembali ke tampilan menunya. Selanjutnya ada info antrian. Di sini ada perintah untuk clear screen juga, seperti fungsi menu. F sama dengan open data_queue_bank.txt. Data_queue_bank.txt ini merupakan data untuk menyimpan data antrian nasabah banknya. Data sama dengan f.readlines. Readlines akan membaca per baris. Jika jumlah
datanya sama dengan 0 atau masih kosong, maka program akan mencetak data antrian nasabah bank masih kosong. Tidak bisa menampilkan data. Namun, jika tidak kosong atau sudah ada isinya, maka program akan mencetak fungsi head, yang mana fungsi ini akan dijelaskan oleh Yumi Ramsila nanti. For x in data, x sama dengan x.rstrip, di mana \n, di mana \n ini akan dihapus dari data queue bank ini agar tampilan tabelnya menjadi lebih rapi. Di sini ada tekan enter untuk kembali ke tampilan menu. Nah, mari kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini tampilan awalnya yaitu tampilan menu. Tampilan menu ini berada pada fungsi menu tadi yang ada di function_queue_bank. Dan kita coba ketikkan 1, enter. Nah, program akan mencetak data antrian nasabah bank masih kosong. Tidak bisa menampilkan data karena data pada data _queue_bank.txt itu masih belum diisi. Nah, selanjutnya ada fungsi input dan juga fungsi lanjut antrian yang akan dijelaskan oleh Kamil. Kepada Kamil dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi input antrian. Kita namakan di sini input_antrian. Fungsi input antrian ini adalah fungsi untuk memasukkan antrian baru ke dalam program. Di sini kita menggunakan perintah print, dan kemudian ada perintah input yang meminta nasabah untuk memasukkan data antrian baru mereka. Di sini ada perintah os yang berguna untuk membersihkan terminal, dan perintah untuk mencetak kalimat masukkan antrian baru. Lalu ada variabel list_antrian_nasabah sama dengan queue, dan variabel list sama dengan list kosong. Dan nanti sini kita akan diminta untuk masukkan antrian baru kita, dan antrian baru yang sudah dimasukkan tadi akan tersimpan di file data_queue_bank.txt. Dan ketika sudah berhasil, data yang tadi sudah berhasil dimasukkan, maka program akan mencetak nasabah ke sekian yang tadi kita masukkan berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita coba aplikasinya di konsol. Sekarang misalkan kita ingin masukkan antrian ke 1. Kita masuk ke menu nomor 2, masukkan antrian baru. Lalu kita masukkan antrian yang pertama. Tekan enter. Dan kita coba lagi masukkan antrian kedua. Masukkan antrian baru. Lalu kita klik angka 2, masukkan antrian nomor 2. Lalu kita tekan enter. Dan tekan kembali untuk kembali ke tampilan. Nah, sekarang kita coba lihat data antrian yang ada di info antrian yang tadinya kosong. Kita coba lihat di nomor 1. Nah, antrian yang masih kosong tadi sekarang sudah terisi 2 nasabah yang sedang menunggu di ruang tunggu. Lalu tekan enter untuk kembali ke tampilan.
Selanjutnya yaitu fungsi lanjut antrian. Fungsi lanjut antrian ini berfungsi untuk melanjutkan antrian nasabah bank untuk diproses lebih lanjut di teller. Nasabah yang memiliki urutan lebih awal, maka nasabah tersebut yang lebih dahulu diproses karena kita menggunakan struktur data view yang konsepnya FIFO, first in, first out. Di sini juga ada perintah POS yang digunakan untuk membersihkan terminal. Lalu ada perintah untuk mencetak antrian selanjutnya. Kemudian program akan membuka file data_view_bank.txt dan akan mengambil dua kata dari baris pertama di file data_view_bank.txt. Kemudian nasabah nanti kita diminta untuk memasukkan teller tujuan, teller 1 atau teller 2 atau teller 3. Nah, kemudian program akan mencetak antrian nasabah ke yang lebih awal, misalnya ke 1, silakan pergi ke teller tujuannya. Nah, di sini juga ada perintah ketika antrian kosong, tidak ada antrian, maka program akan mencetak antrian nasabah kosong. Kebalikannya, ketika ada antrian, maka program akan memberikan pemberitahuan nasabah selanjutnya untuk bersiap-siap. Kita coba aplikasinya di konsol. Untuk melanjutkan proses antrian kita tadi, kita klik opsi nomor 3, enter. Nah, lalu kita masukkan teller tujuan kita. Misalkan kita ke teller nomor 2. Enter. Nah, program akan mencetak, silakan antrian nasabah pertama silakan pergi ke teller 2 dan akan memberikan pemberitahuan ke nasabah kedua untuk bersiap-siap. Sekarang coba kita lihat di info antrian sekarang. Kita ke opsi nomor 1. Maka yang tadinya antrian ada 2, nasabah 1 dan nasabah 2, sekarang tinggal nasabah yang kedua karena nasabah yang pertama tadi sudah menuju ke teller untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi keluar dari program. Fungsi keluar dari program ini mencetak terima kasih serta keluar dari program ketika di-enter. Nah, di sini ada import OS serta OS the system. Ini berfungsi untuk membersihkan terminal dengan cara menyuruh sistem melakukan clear screen. Selanjutnya yaitu ada fungsi head. Fungsi head di sini yaitu mencetak antrian dan info yang berada di atas tabel pada menu bagian yang pertama, yaitu info antrian nasabah bank. Di sini selanjutnya ada class queue. Class queue di sini ada fungsi definite. Fungsi definite ini merupakan sebagai deklarasi untuk class queue. Terus selanjutnya ada fungsi yang kita gunakan juga, yaitu fungsi masuk dan fungsi keluar. Nah, di sini ada fungsi masuk. Fungsi masuk ini di sini kita ada self data insert 0,x. Self data ini sebagai tempat masuknya queue dari dev ini tersebut, serta 0,x-nya itu sebagai nasabah bank. Selanjutnya ada fungsi keluar. Fungsi keluar ini yaitu mengeluarkan fungsi keluar ini yaitu untuk membalikan nilai self data.pop, yaitu data nasabah yang paling atas. Mungkin untuk programnya akan dijalankan oleh Irham. Kepada Ilham dipersilakan. Baiklah, saya akan menjalankan program
dari fungsi yang dijelaskan tadi. Sekarang yang dijelaskan yang tadi yaitu fungsi keluar, head, dan queue. Untuk fungsi headnya bisa dilihat di info antrian, kita ketikkan 1, enter. Nah, fungsi head yang dijelaskan Yuni tadi yaitu pada tampilan awal dari tabel ini. Nah, kita enter untuk tampilan menu. Dan untuk fungsi keluar, kita ketikkan 4, enter. Nah, program akan mengucapkan terima kasih, tekan enter untuk close program. Nah, sekian. Kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.